Kita break 3, 2, 1, go. Nah, Bang, ini dari Formula One, Formula E, tadi bahas juga tentang kondisi di Indonesia. Nah, saat ini kan pandemi masih berlangsung nih, Bang. 2020 kemarin tuh ancur-ancuran. Otomotif juga ancur-ancuran. Nah, di 2021 ini kan banyak jurus dari pemerintah nih. Mulai dari memberikan insentif, memotong PPNBM dan lain sebagainya, sampai kemudian kayak gelar karpet merah nih bagi orang yang baru mau beli mobil. Nah, menurut lo nih dampak pandemi bagi industri otomotif di 2021 nih ya. Nih. Ini sekarang gimana nih? Udah di titik apa nih? Apakah udah mulai bangkit atau ya bisa dibilang ya so-so aja gitu. Gini. Kalau kita barometernya 2019 sebelum COVID, di 2020 itu dia untuk penjualan itu drop kira-kira 50% lah. Ya. Lo bayangin kalau penjualan drop 50%, artinya produksi kurang lebih juga ya 50%. Kalau produksi 50%, lo bayangin berapa puluh ribu buruh yang harus dirumahin gitu ya, untuk semua pabrikan mobil yang ada di Indonesia gitu loh. Dan itu memang nggak ketolong waktu 2020, sehingga makanya kayak lu bilang tadi nih 2021 kalau lu ingat itu yang apa namanya insentif tadi itu PPNBM dan segala macam itu kan mulai dikasih itu bulan Maret ya. Maret ya, gue ingat banget Maret dan dia berjenjang kan, bulan Maret 100% PPNBM-nya zero, terus bulan Aprilnya 50%, bulan Mei-nya 25%, bulan Juninya kembali udah 100%. Jadi 3 bulan aja waktu itu jedanya dikasih insentif untuk itu. Memang itu work. Kalau lu lihat angka penjualan, lu bisa gampang, lu bisa lihat data di Gaikindo itu semua bisa lihat. Itu di bulan yang dikasih insentif itu memang penjualan mobil agak naik sedikit. Ya, kira-kira 30% lah nolong gitu loh. Ya kan? Nah, itu kelihatan angkanya sampai bulan ini gitu loh. Tapi intinya gue mau bilang seperti ini. Bagaimana dampaknya pandemi ini ya. Kalau lu tanya 2020 ke 2021 itu jawaban gue tadi. Udah ada perbaikan. Udah ada perbaikan penjualan, artinya udah ada peningkatan produksi, artinya pabrik juga sudah mulai aktif lagi, ya mungkin enggak 100% yang sudah dirumahkan kembali bekerja, tapi paling tidak mungkin 30%-nya udah kembali bekerja gitu. Cuma begini, bisnis mobil ya, otomotif ya, itu kan alat transportasi. Ya kan? Basicnya adalah memindahkan mau orang, mau barang dari satu titik ke titik lain. Itulah filosofinya transportasi, gitu, ya kan? Nah, sekarang pandemi ini kan men-shutdown semuanya itu nih. Gitu. Ya kan, nggak ada, bahkan movement kita pun di shutdown gitu. Nggak ada pergerakan sama sekali. Iya, you have to stay home gitu loh. Jadi kalau ditanya, begitu itu diputusin lockdown, memang yang ketampar pertama ya industri transportasi udah. Karena memang dia mesti bergerak, men. Yang namanya juga transport dari A ke B, B ke C. Tinggal apa yang mau ditransport, manusia kah, logistik kah, apakah gitu. Jadi memang itu sangat terimpact gitu loh. Ya tapi syukur-syukur juga penjualan kita tuh ya kalaupun 50% ya masih ada gitu loh. Masih ada dari misalnya jualan 1 juta sebulan, Indonesia tuh 1 tahun kira-kira 1 juta nih penjualan mobil. Ya 2020 kemarin hanya ada 500.000 penjualan, tapi masih ada penjualan. Gitu. Jadi as soon as barometernya gini, selama pergerakan manusia itu masih dibatasin, ya kayak sekarang ini mau dibilang PPKM lah namanya, kita nggak bisa expect too much untuk industri otomotif itu akan kembali ke normal. Ya karena memang filosofi dasarnya itu alat transport gitu. Kalau lu nggak bisa kemana-mana, lu nggak ada demand untuk punya alat transport, istilahnya begitu. Gitu kalau menurut gua. Nah, menurut lu sendiri, Bang, saat ini dengan tekanan yang cukup berat juga, angka yang lu sebut bahwa ada pembelian
mobil segitu ratusan ribu, apakah itu udah mulai menunjukkan bahwa ada gairah lagi nih di industri otomotif gitu? Eh, gairah, dibilang gairah lagi, sebetulnya gairah tetap ada. Kayak gue bilang kan, kalau yang normal itu jualannya 1 juta nih. Ya. Yang normal per tahun itu 1 juta, itu normal. Yang ganti mobil, yang nambah mobil dan segala macam lah ya kan. Termasuk ya untuk perusahaan-perusahaan, fleet-fleet dan pribadi-pribadi yang mungkin udah bosan mobilnya diganti gitu. Tapi begitu ada pandemi, itu 50%-nya hilang pasar itu. Gitu. Nah, itu makanya kenapa pemerintah kemarin ya thanks juga gitu ya, Pak Jokowi dan tim itu akhirnya concern juga dengan dunia otomotif. Karena kenapa ya, gue juga nggak kaget, karena industri otomotif itu salah satu industri yang menyerap tenaga kerja banyak, padat karya di pabrik itu gitu. Jadi the only one satu-satunya, daripada lu mesti mikirin ngasih beras itu ke puluhan ribu buruh itu, ngasih segala macam tiap bulan, lebih baik lu hidupin dapurnya dia. Ya. Itulah yang makanya dikasih insentif, ya kan, kemudahan. Maksudnya supaya orang yang tadinya nunda beli, ya nanti aja deh gue beli mobil deh, kalau pandemi udah, dia duit ada nih gitu loh. Cuma karena memang sekarang nggak urgent, dia butuh mobil karena dia nggak boleh kemana-mana, ya kan, dia kan pending. Nah, kalau pending kan duit mati di bank gitu loh, nggak bergerak lah ekonomi. Nah, makanya dibikin urgensi juga. Kalau itu dibikin misalnya kemarin insentifnya unlimited waktunya, lu nggak akan bisa lihat drawing secepat ini. Ini kenapa drawingnya cepat? Karena limited. Jadi karena ada batas itu. Ya, misalnya gue nih, karena gue tahu misalnya itu kan yang salah satu yang banyak insentifnya tuh, contohnya nih ya, mobil nih, gue bukan sponsor ya, tapi Altis dan Toyota Rush itu insentifnya lumayan, sampai 30 juta lebih bisa dia punya beda harga. Nah, kalau memang niat gue mau beliin anak gue Toyota Rush misalnya, tadinya nanti aja deh Desember aja kalau anak gue udah kembali ke sekolah misalnya. Dengan adanya itu gue pasti beli hari ini, gitu loh. Betul. Dan itu kena gitu loh. Kena itu. Semangat itu kena gitu. Langsung direspon oleh pasar, langsung book gitu loh, penjualan naik 30% gitu. Ya karena ada urgensi itu, dan itu kan 100% 1 bulan. Terus bulan berikutnya hanya 50%, bulan berikutnya hanya 25%, dan sisanya lo nggak dapat lagi. Jadi memang itulah yang mendorong gitu. Tapi ya gua sadar juga pemerintah pasti juga punya limited budget gitu. Itu kan menghilangkan sumber penghasilan mereka gitu. Makanya mereka juga nggak bisa lakuin itu selamanya gitu. Ya potensi pajak lah dari PPNBM yang hilang itu nggak sedikit gitu. Tadinya dia tagih dari setiap penjualan mobil baru, ya itu dinolin gitu selama sekian lama itu. Intinya sih itu. Nah, Bang, ini sekarang masuk ke isu yang lagi hangat, mobil listrik. Mobil listrik. Ini juga menarik. Banyak yang nanya ke mobil listrik. Mobil listrik nih mulai banyak yang masuk ke Indonesia nih. Padahal Indonesia dulu waktu Menteri BUMN-nya masih Pak Dahlan, dengar nggak yang dulu tuh? Katanya sudah mulai mau bikin menghidupkan mobil listrik. Bahkan kalau nggak salah udah pernah dicoba kan di Indonesia, ya kan? Nah, saat ini pemain-pemain di luar Indonesia nih udah mulai masuk nih. Nah, mulai dari Tesla ya, kita dia Tesla belum masuk. Enggak, Tesla jadi pionir mobil listrik dunia. Kemudian Hyundai juga mulai menggarap mobil listrik. Terus Wuling juga ada yang kayak kecil tuh, ya kan? Ya. Nah, tapi belum dijual juga kan? Nih sekarang ini kan banyak mobil-mobil listrik masuk nih, mau masuk ke Indonesia atau udah masuk. Nah, sementara, ini juga nih menarik nih, mobil pabrikan-pabrikan besar di Jepang kayak Honda, kemudian Toyota. Suzuki, Toyota. Malah kayaknya kalah cepat nih sama Tesla, sama Wuling, sama Hyundai untuk membangun mobil listrik. Nah, menurut lo apakah mereka memang
kalah cepat atau tidak bisa melihat pasar ke depan gitu loh. Dan gimana kemudian market Indonesia ini merespon mobil-mobil listrik yang ada di luar gitu loh. Oke, jadi gini dulu. Yang pertama itu kita lihat peluang bisnisnya, ya. Peluang bisnisnya dulu nih. Filosofinya mesti berangkat dari situ supaya lo ngerti kenapa Hyundai dan Wuling buru-buru masuk. Ya. Nah, bicara pasar otomotif, ya, dengan populasi segede Indonesia, itu density jumlah kendaraan dan jumlah penduduk Indonesia itu sangat kecil, men. Ya, contohlah negara tetangga kita Malaysia. Ya, kalau gua nggak salah itu data demografinya dia penduduknya itu kurang lebih 26-27 juta. Artinya 1/10 penduduk Indonesia. Nah, kalau lo masuk ke data penjualan otomotif di Malaysia, itu kurang lebih sama dengan Indonesia, di 1 juta. Artinya density dia dibanding kita tuh 1/10-nya dia, gitu loh. Nah, kalau kita pakai patokan jumlah kendaraan per penduduk dengan penjualan di Malaysia, ya, which is itu juga sebetulnya masih sangat rendah, itu masih ada pasar peluang di Indonesia itu 10 kali lipat dari penjualan kita saat ini. Let's say 10 juta unit. Dan itu semua pabrikan lihat yang ada di sini dan yang baru datang, yang lo bilang tadi. Itu poin pertama kenapa mereka berpikir mereka mau masuk Indonesia. Ya. Pasarnya gede banget dan ini negara menuju negara maju. Artinya demografi penduduknya itu yang di tengah itu adalah usia produktif, which is pasar mereka untuk jualan mobil. Ya kan? Kalau lu bicara demografi penduduk Indonesia, usia tuanya di atas, ya kan? Usia produktifnya baru usia anak-anak di bawah. Beda dengan Jepang. Jepang kebalik. Ya kan? Yang usia produktifnya di atas, pensiunannya di tengah, yang paling gede itu yang menjadi beban Jepang dan di bawahnya anak-anak. Nah, Hyundai, Wuling melihat itu, ada opportunity itu. Ya. Terus kemudian kedua, mereka juga melihat komitmen pemerintah Indonesia ini, ya, khususnya di masa Pak Jokowi, ya, thanks to Pak Jokowi, yang dari periode awal dia selalu ngomong soal apa? Infrastruktur, nih. Ya, dia kan terus ngomongnya kita akan bangun infrastruktur dan kita lihat sendiri kan, jalan tol dan segala macam, pelabuhan apa segala macam. Itu kan yang lihat bukan matanya Indonesia doang, dunia juga lihat, termasuk pelaku-pelaku bisnis otomotif. Nah, artinya dia lihat peluang itu, nih. Ya, Pak, saat ini pemerintah Indonesia ini lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur, ya kan? Terus kemudian juga pemerintahnya tuh lagi buka pintu segede-gedenya dengan investor, dengan segala macam kemudahan yang dia kasih. Wajar, nih. Kita ini masih hutan, kalau orang mau datang lu mesti gratisin banyak hal kan. Itu wajar gitu loh. Nah, jadi kalau saya sebagai investor ditanya, kalau memang saya yakin Indonesia tuh punya peluang untuk produk yang akan saya pasarkan, saya pun akan masuk hari ini, nih. Mumpung biayanya murah. Gue mau beli tanah juga masih murah, gue dikasih insentif pajak, gue dikasih ini, gue dikasih kemudahan izin, gue masuk sekarang. Sebab nanti kalau infrastruktur gue udah jadi, Indonesia udah jadi infrastrukturnya, itu pasti semuanya mahal, nih. Kitanya juga negaranya akan jual mahal. Itu loh. Itu makanya kenapa mereka masuk, ya. Terus kenapa lo bilang tadi kenapa kelihatannya pabrikan mobil Jepang itu nggak terlalu tertarik dengan mobil listrik. Sebetulnya nggak juga, mereka pun sudah gitu. Cuma mereka kan pabriknya udah ada di sini, ya kan. Sementara Wuling dan Hyundai kan nggak punya, gitu. Kalau kayak Honda, Toyota, Suzuki kan sudah ada di sini, dan mereka sudah punya teknologi mobil listrik itu di Jepang. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ya ini yang gue lihat juga gitu loh. Menurut mereka mungkin ya saat ini tuh belum tepat untuk mereka masuk. Karena apa? Ini logikanya mata gue aja yang lihat nih ya. Lu pernah tanya nggak di showroom yang jual mobil listrik itu berapa kebutuhan listriknya kalau mau ngecas mobil itu di rumah lo? Pernah tanya nggak? Nggak pernah.
Gua kasih tahu lo, Itu 2000 besar, watt ya? minimal, Besar kan? 2000 watt tuh minimal mesti punya listrik di rumah lo Ya. untuk lo bisa ngecas itu mobil. Pertanyaan gua sekarang, berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia yang rumahnya punya listrik 2000, di atas 2000 watt? Kebanyakan tau gue 1.300. Nah, artinya itu bukan pasarnya mobil listrik. Ya. Itulah yang dilihat oleh pelaku yang udah ada di sini. Kayak Honda apa segala macam. Jadi mereka bilang tunggu aja dulu gitu loh. Toh juga apa namanya stasiun pengisian listrik umumnya belum banyak. Gitu. Artinya infrastrukturnya mungkin belum siap penuh. Ya gitu. Untuk mobil listrik ya, untuk mobil listrik itu belum siap. Lu lihat sendiri aja sekarang ya. Lu nggak usah bicara di Sumatera atau di Kalimantan. Ya. Di Jakarta aja berapa banyak ada stasiun pengisian listrik untuk mobil. Ya. Dan itu dicas kan, ya walaupun katanya cas itu 50% lebih murah dari KWH listrik biasa di rumah. Kemudian dia ada insentif pajak tahunannya itu 30%, hanya 30% dari pajak mobil normal. Ya itu benar. Bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Ya banyak keuntungan ya Bang ya. Banyak keuntungan gitu loh. Yeah. Nah, bagian banyak keuntungan itu bagaimana bisa direalisasinya, ya kan? Artinya lu kan mesti siapin, pemerintah mesti siapin listrik yang terjangkau, itu satu. Ya kan? Nah, sekarang lu kebayang kayak gue bilang tadi, berapa banyak yang punya rumah di Indonesia, gak usah di Indonesia deh. Di Jakarta aja deh. Dari misalnya apa? 7 juta atau 9 juta penduduk Jakarta. Ada nggak sejuta yang punya listrik di atas 2000 watt? I don't think so. Itu. 100.000 mungkin ada, mungkin nggak ada. Iya kan? Artinya gini Bang, artinya bisnis mobil listrik mungkin akan oke 10-20 tahun lagi. Exactly. Gue ditanya waktu sekarang. Itu, bilang 10 tahun lagi. Paling nggak 10 tahun lagi. Sampai kita benar-benar bisa mempersiapkan infrastruktur untuk mobilitasnya mobil listrik itu tidak terbatas lagi. Lah kan yang namanya alat transportasi, lu kebayang nggak sih, lu jalan nih misalnya nih, ya kan? Lu jalan nih, tiba-tiba lu lihat baterai mobil lu udah tinggal 2, masa lu balik ke rumah buat ngecas dulu? Iya, kalau lu cuma dari sini ke Plaza Senayan. Kalau lu mau ke Bandung, tiba-tiba lu di tengah tol listrik lu habis, lu mau pakai apa? Ya. Kalau mobil hybrid masih oke, ya kalau hybrid. Tapi kalau yang bicara mobil listrik yang katanya tuh canggih tuh dicolok ke listrik, itu kepikiran nggak mesti gimana gitu loh. Ya kan tiba-tiba nih, lu naik yang apa itu jalan layang yang di Cipularang kan ada tol Cikampek. Habis yang itu gimana? Lu di rest area, ya kan? Belum ada tempat cas. Bagaimana gitu loh. Gua pernah cobain naik Teslanya Bluebird. Gue tanya sama dia, ya kan? Gue turun dari bandara, gue naik, gue tanya sama dia, Bang, lu abis ini kemana? Gue bilang, ngetem di mana? Pulang Pak. Masih siang nih, gue bilang. Bukan soal siang Pak, katanya dia gitu. Ini mobil listrik tiap kali habis ngantar penumpang mesti balik ke pool ngecas lagi, katanya. Buset, gue bilang nggak efisien banget kerja lo. Gue bilang, ya kan kita nggak ada target setoran Pak, nggak ada masalah. Oh ya sudah. Artinya nggak efektif men. Untuk bisnis juga belum efektif tuh mobil listrik ya. Kalau lu buat anak-anak yang cuma misalnya perkantoran di Sudirman, lu cuma mau makan kemana ya oke lah gitu loh. Tapi filosofinya alat transportasi itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya di Indonesia, itu bukan kenapa, karena infrastruktur kita belum siap. Dan pengisian mandirinya pun belum banyak ada. Ibaratnya di setiap rumah-rumah juga kan kebanyakan yang pakainya listrik di bawah 2000. Ya iya, itulah gue bilang, bukan gue mengada-ngada, itu fakta gitu loh. Iya kan? Dan itu juga lu bayangin nanti untuk billingnya itu udah, ya oke lah, billing itu mungkin katanya ya kompensasinya lu bensin itu lebih murah, ya oke gitu loh. Tapi jumlah listrik yang segitu banyak itu sudah bisa belum di-provide oleh kita?
gitu loh. Artinya tiap rumah yang mau punya yang mau punya mobil listrik itu minimal lu punya listrik antara 3.000 sampai 3.500. Nggak mungkin dong 2.000 begitu lo nyolok tuh mobil, rumah lu mati semua listrik. Ya, ya, benar-benar. Hah? Ya. Nah, itu satu. Nah, karena mobil ini mobil canggih, udah pasti juga kosnya tinggi nih, ya saat ini, ya kan. Nah, kemudian itu kan hukum ekonomi lah, ya kan. Apa namanya, semakin banyak permintaan, lu semakin bisa menekan harga karena biaya produksi itu makin rendah, ya kan. Nah, jadi ya tinggal sekarang gimana lu nyiptain penjualan dulu kan. Baru lu bisa nekan kos gitu. Nah, selama lu belum bisa nyiptain penjualan, kos ini nggak akan bisa lu tekan biar gimana juga. Artinya kalau bicara saat ini lu tanya di Hyundai, mobil listriknya itu yang paling murah masih angka 400 jutaan harganya. Ya kalau Wuling itu kan dia bilang dia janji tuh mobilnya itu 100 jutaan, tapi sampai hari ini dia belum jual, belum berani. Ya, artinya kalau memang dia mau gantikan market atau mau ngambil market mobil yang di level itu, ya itu volumenya kecil. Yang 400 jutaan itu kecil. Tentunya lo mau ngambil volumenya Avanza saat ini kan, volumenya Kayla. Nah, bisa nggak lo ciptain mobil listrik yang harga 100 juta? Bisa. Kalau gue bisa jualan 1 juta unit setahun. Nah, sekarang gimana nyiptain pasar 1 juta unit? Itu aja. Kalau lu cuma jualan 10.000 satu tahun, nggak akan pernah bisa lu bikin mobil murah, Dik. Secara volume nggak masuk. Gitu. Nah, Hyundai, Wuling, ya memang jalannya dia masuk di sini ya, mesti proposalnya mobil listrik. Nah, tinggal lu lihat di dalam, beneran mereka bikin mobil listrik doang? Kan enggak. Wuling, buktinya dia yang banyak dijual kan mobil biasa. Hyundai, dia produksi juga mobil di luar mobil listrik, gitu. Bahkan dia bilang mobil listriknya akan dia ekspor gitu loh. Ya mungkin ujung-ujungnya dia produksi di sini, dia ekspor gitu loh. Karena labor murah di sini dia nggak bisa jual sini, dia jual aja ke luar negeri gitu loh. Ini bahan baku murah, labornya murah, ya kan? Ya kan? Ya udah dah. Kalau nggak bisa jual di Indonesia, gue jual aja ke Singapura, gue jual ke Malaysia, gue jual ke Korea gitu. Nah, akhirnya tercapai nggak mimpi pemerintah mau nyiptain mobil ramah lingkungan dalam waktu dekat ini? Belum tentu. Karena lu bicara investor, men. Beda dengan kalau misalnya pelakunya itu BUMN. Ya. Gue dulu kerja di Suzuki. Suzuki di Pakistan, di India, ya namanya Suzuki Maruti. Itu adalah penjualan nomor 1 di India, mobil. Kalau di Indonesia kan penjualan nomor 1-nya Toyota. Di India itu penjualan nomor 1-nya adalah Suzuki Maruti. Kenapa? Karena dia yang jalanin Suzuki di sana BUMN, namanya Maruti. Gitu loh. Nah, yang namanya BUMN kan yang punya negara. Ya udah pasti fasilitasnya paling bagus gitu loh. Ya mungkin dia dapat bahan mentah lebih murah, dia bisa minta semua instansi pemerintah untuk pakai itu mobil, kemudian dia bisa ngutang dulu untuk beli bahannya gitu. Tapi kalau selama masih swasta, masih investor yang nggak bisa, dia ngitung langsung ke kalkulator, bro. Betul. Gitu. Kalau lu tanya gue, peluangnya ada, tapi kalau dalam waktu dekat ini ya tergantung bagaimana komitmen pemerintah aja untuk mendukung infrastruktur yang dibutuhkan oleh mobil listrik itu agar bisa berjalan. Artinya peluang ada, tantangannya jauh lebih besar. Oh ya, kalau peluang sangat ada. Lu bayangin aja sekarang itu konsumsi bahan bakar itu kan bahan yang nggak bisa diperbaharui nih, gitu. Jadi suatu saat itu pasti akan habis kan? Ya nggak? Nah, karena dia satu saat akan habis, biar gimana kita mesti punya sumber energi alternatif ya. Salah satunya listrik itu. Gitu loh. Kalau dibilang kedepannya kita nggak ada pilihan nih. Nah, tinggal pada saat kita di titik nggak ada pilihan itu kita udah siap apa belum? Kalau enggak kita ini artinya mobil listrik ini on the track ya? Iya, kalau gue lihat sih masih on the track. Hyundai juga kan dia declare katanya mulai tahun depan dia akan mulai jual mobil listrik ya, oke, bilang kayak gitu.
Dia kan mulai jual, dan 1-2 sekarang juga kan kita mulai lihat di jalanan, ya kan? Ya kan? Ya tapi ya itu, kalau lu bicara dengan mereka, Bang, lu ngecas di mana? Ya, pasti di rumah. Ya memang katanya di beberapa kantor PLN, kayak di kantor pusat PLN tuh yang di dekat Wonojoyo itu ada. Terus katanya kalau nggak salah di Senayan City apa Plaza Senayan ada. Terus nggak tahu gue di mana-mana lagi ada beberapa gitu. Itu juga ada beberapa titik. Plaza Senayan segede gitu, parkiran seluas itu, misalnya lu mesti siapin berapa titik. Belum ngantrinya gitu. Pom bensin, pom bensin aja banyak, kan, tapi bisa ngantrinya banyak juga kan, apalagi ini. Dan itu kan ngecasnya bukannya 5 menit 10 menit tuh. Ya. Itu bisa minimal 2 jam. Ya. Artinya kalaupun gua dapet tempat gua ngecas, ya kalau guanya Perma 2 jam gua pindahin mobil gua. Tapi kalau gua masa bodoh, gua parkir seharian, gua ngemol di situ, ya sia-sia tuh tempat gitu loh. Iya. Iya, kalau yang ngantri sabar, kalau nggak mobil gue udah rusak, rame yang ada jadinya. Ini bilang nih udah penuh dari tadi, baterainya nih kemana nih orangnya, bukan digeser mobilnya gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa infrastruktur pendukung mobil listrik yang seharusnya memang benar-benar udah siap dan banyak gitu, nggak cuma mobil listriknya aja top gitu. Ya, SPBL-nya lah paling enggak, stasiun pengisian listriknya itu harus ada gitu. Itu aja dulu gitu loh. Ya kan? Itu aja dulu. Ya nggak usah kita expect lah tiap rumah bisa punya stasiun pengisi, punya alat ngecasnya itu, alat ngisinya gitu. Tapi untuk umumnya udah available belum di mana-mana. Oke. Itu teman gue, gue ada kerjasama gue ada bikin bisnis sama teman gue dengan bengkel ya, dan bengkelnya dia itu sekarang ditunjuk oleh BYD ya sebagai bengkel untuk bis listrik yang akan dioperasikan oleh Transjakarta. Transjakarta bentar lagi akan ada bis listrik, mereknya BYD dari Cina. BYD itu keagenannya dipegang oleh salah satu konglomerat di Indonesia lah. Gitu. Nah pertanyaan gue cuma satu, ini bus bisa jalan berapa lama sekali ngecas? Gue bilang kayak gitu. Ya teknisinya bilang, ada yang bilang ya bisa 4 jam, bisa 6 jam. Nah habis itu, nah itu Bang, kita lagi mikirnya apa balik ke pulau apa di mana kita bikin stasiun pengisian ya. Oke, bilang kayak gitu. Oke. Kan kemarin sempat di Asian Games ya, yang kemarin itu SEA Games ya. Itu kan sempat diuji cobain kan mobil bis listrik yang untuk transport di dalam GBK kan. Tapi kan akhirnya nggak dijalanin lagi. Gue juga nggak tahu kenapa. Ya udah, pasti pertanyaannya itu aja sih concern gue. Obrak-abrik, closing the door.